kami sampaikan kepada yang terhormat anggota Komisi 5 yang menyampaikan tanggapan dan pendalaman. Saya persilakan. Siapa Pak Dian dulu? Silakan Pak Dian. Ya, terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Menteri dan semua teman-teman dari Komisi 5. Saya pikir kita tidak perlu berlama-lama karena seluruh dasar hukum atas hak atas tanah itu sebenarnya sudah clear and clean sejak program transmigrasi itu dibuat dari tahun 50. Walaupun sebenarnya ada problem-problem yang muncul terkait hak kepemilikan tumpang tindih lahan yang sudah dari tahun 68 sampai hari ini tidak selesai. Dalam bayangan saya begini pimpinan. Dulu para transmigran ini dianggap diberikan label, diberikan cap oleh negara sebagai pahlawan pembangunan. Sebagai pahlawan ekonomi karena membantu pemerataan di wilayah-wilayah yang masih sepi penduduknya. Bahkan dianggap sebagai pahlawan dalam menjaga perbatasan negara. Mereka ditaruh di pulau-pulau terluar dan sebagainya. Untuk itu, para transmigran itu menjual kerbaunya, sapinya, kambingnya untuk membantu keberangkatan. Itu ketika awal tahun 50, 60, 70. Tapi hari ini gelar mereka berubah. Hari ini gelar mereka tidak lagi menjadi pahlawan pembangunan, tidak lagi menjadi pahlawan ekonomi, tapi menjadi perambah hutan. Kenapa mereka menjadi perambah hutan? Karena tiba-tiba sertifikat mereka ada dalam kawasan hutan. Kalau di banyak tempat lain orang mengatakan rakyat merambah hutan, kalau sekarang hutan merambah pemukiman. Kenapa? Ada terjadi penambahan perluasan kawasan hutan dalam beberapa belas tahun terakhir, pimpinan. Nah, menurut saya, kalau Indonesia tahun 50, Indonesia tahun 70, 80, dan hari ini adalah Indonesia yang sama, maka harusnya tidak boleh terjadi hal seperti ini. Apa yang sudah menjadi hak rakyat tidak bisa kemudian tiba-tiba dihilangkan. Banyak pengaduan pada saya, pimpinan, mereka sudah punya sertifikat, lalu mereka anggunkan ke bank. Ketika kemudian bank sudah cairkan pinjaman, ketika mau diberikan cicilan kesekian kalinya, dicek pulang itu masuk kawasan hutan. Lalu si petani ini berpikir, kalau saya lunasi pinjaman ini, saya tidak akan pernah dapatkan lahan saya lagi. Kenapa? Kalau kemudian tidak dipastikan hak atas kepemilikan tanahnya, maka itu menjadi kawasan hutan. Dan seketika itu dia menjadi penjahat. Orang-orang baik dulu ketika dirubah menjadi kawasan hutan, kita paksa statusnya berubah menjadi penjahat. Kalau angka Pak Menteri 17.600 sekian, berarti negara sudah memproduksi 17.000 penjahat dengan kebijakan ini. Walaupun sebenarnya saya minta pada Pak Menteri diuji ulang data ini, karena di Lampung saja data saya ada 40.000 hektar yang sudah tersertifikasi masuk kawasan hutan. Kalau 40.000 hektar dengan asumsi per kepala keluarga 2 hektar sesuai dengan transmigrasi masa itu, maka paling tidak 20.000 kakak. Nah, bagaimana kemudian kita lihat kejamnya kita bernegara, orang-orang baik yang berkorban buat bangsanya, 20 tahun, 30 tahun kemudian menjadi penjahat dengan label perambah hutan. Untuk itu pimpinan, saya pikir tidak perlu berpanjang lebar. Kita harus pastikan dalam rapat kerja hari ini bahwa semua lahan transmigrasi yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Itu untuk menjaga wibawa negara, untuk menjaga nama baik mereka yang sudah berkorban buat negara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Adian. Saya kira Pak Menteri sudah mencatat itu penekanannya. Itu bagaimana semua sertifikat yang masuk dalam kawasan hutan itu disempurnakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik, berikutnya kami persilakan